Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Saya udah bawa outline-nya. Kita akan belajar bersama-sama tentang walking with God day by day. Menapaki setiap hari bersama dengan Tuhan. Siap saudara? Katakan kiri kanannya. Katakan kirinya. Sukacita euy. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari. Saya udah buatkan outline-nya, jadi saya ingin rindu untuk membaca bersama-sama ayat-ayat yang telah ada. Saya akan bacakan ayatnya yang ganjil dan saya minta saudara akan bacakan ayat yang genap. Setuju? Siap. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Silakan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ayat 18, silakan 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat mas bersama-sama 21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Apa saudara? Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21 bersama-sama 21. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, dari ayat-ayat yang telah kita baca, kita akan belajar mengupas secara dalam waktu 40 menit tentang kehidupan Yusuf dan kehidupan kita semua. Saudara, dalam hidup ini ada banyak hal yang kita tidak tahu. Dalam hidup ini saudara, ada banyak tikungan-tikungan, belokan-belokan yang selalu akan menghadang dalam hidup kita. Dalam hidup ini saudaraku, ada hal-hal yang membuat kita terkejut, dan itu kita akan hadapin seumur hidup kita. Saya ingin membawa kepada saudara gambaran ini, saudaraku. Ketika Yusuf berumur 17 tahun, dia adalah masa-masanya dia disayang sama orang tuanya. Dan dia bermimpi satu saat dia akan menjadi seorang yang besar, menjadi seorang raja. Tetapi saudaraku, kenyataan ini justru membuat kakak-kakaknya menjadi iri hati. Ketika satu kali Yusuf membawa makanan kepada kakak-kakaknya, maka Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Dan akhirnya saudaraku, dia dijual di pasar menjadi seperti seorang budak. Seorang anak papa, seorang yang paling disayang, seorang yang paling cakap, seorang yang punya cita-cita yang tinggi. Sekarang dia menjadi seorang budak, menjadi seorang yang tidak ada pengharapan. Saudara, saya ingin tanya kepada saudara, tolong jawab dalam hati. Ketika Yusuf ada di dalam pasar sebagai seorang budak, ketika Yusuf seorang diri jauh dari keluarganya, apakah dia putus asa? Apakah dia menyesali nasib? Apakah dia kecewa? Apakah dia menyalahkan situasi, kondisi, keadaan sekitarnya? Saya ingin tanya kepada saudara, ada nggak di antara saudara pagi ini engkau hadir, engkau kecewa kepada diri sendiri, engkau putus asa menghadapi hidup ini? Ada? Dari wajah sudah kelihatan, nggak ada.
Coba tanya kiri kanannya, ari maneh kumaha? Nanya aja. Biarkan firman Tuhan berbicara dalam hidup saudara. Kehidupan harus tetap berjalan. Yusuf akhirnya masuk dalam satu keluarga Potifar. Dia menjadi seorang yang sangat rajin, dari mulai office boy, naik menjadi seorang supervisor, akhirnya menjadi seorang manajer, dan menjadi GM di perusahaan Potifar. Sampai semua diserahkan kepada seorang yang namanya Yusuf. Tetapi saudaraku, di tempat itu ada seorang wanita yang sangat cantik, tetapi juga nafsu birahinya sangat kuat. Namanya adalah Tante Potifar. Setiap hari dia menggoda Yusuf. Tetapi Yusuf tetap bertahan. Kuda apakah yang paling menyebalkan di dunia ini? Ku datang lagi, ku datang lagi. Selalu digoda saudaraku. Tetapi Yusuf tetap bertahan di dalam takut akan Tuhan. Dan dia kata, masakan mungkin aku menyakitin hati Tuhan dan mengkhianatin seorang Tuhan yang telah percaya kepada aku? Saudaraku, akibatnya karena kebenaran, maka Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, ketika dia ada di dalam penjara, usianya sudah 30 tahun. Yusuf menjadi seorang narapidana umur 30 tahun. Dia tidak punya rumah, dia tidak punya pacar, dia belum punya deposito, dia belum punya hal yang lain. Pada saat dia umur 30 tahun, saudaraku, dia menjadi seorang diri tanpa masa depan. Pertanyaan kedua, tolong jawab dalam hati saudara. Apakah ketika Yusuf ada di dalam penjara, dia khawatir akan masa depannya? Dia nggak punya masa depan. Bagaimana dengan istrinya? Bagaimana dengan anak-anaknya? Bagaimana dengan rumahnya? Bagaimana dengan usahanya? Apakah Yusuf khawatir ke depan? Apa yang akan terjadi dalam hidup dia? Pertanyaan saya saudara, adakah di antara saudara? Saudara bisa ketawa, saudara bisa tersenyum. Tapi saudara tanya gini, kok aku udah umur sacap kok? Sudah sacap kok, sudah cap-cap. Bemo belum lewat-lewat. Jodoh belum ada. Pekerjaan hanya biasa. Gaji, cepet, nope, sipe, capek dero. Aku punya anak 2. Enggak tahu masa depan saya. Aku punya anak model Pak Edwin 5. Masih kecil-kecil. Kecil-kecil. Bagaimana dengan masa depan saya? Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan anak saya? Apakah dapatkan calon menantu yang baik? Kau dapat calon menantu yang baik? Bagus. Tapi kau salah. Neraka. Ada nggak di antara saudara ngomong gini? Aku kerja sudah habis-habisan. Tapi nggak ada masa depan. Ada nggak? Ada? Dari wajah sudah kelihatan. Jujur saudaraku, sekali lagi, lihat kiri kanannya sambil tatap mata samping teman kita ngomong gini, ari maneh kumaha? Nanya. Tuhan itu Tuhan yang adil. Kalau Tuhan sudah buka pintu, nggak ada yang bisa menutup pintu. Tapi kalau Tuhan sudah tutup pintu, nggak ada yang bisa bukakan. Hanya dalam waktu 1 malam. 1 malam. Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada Yusuf. Mujizat terjadi. Mimpi Raja Firaun yang tidak bisa diterjemahkan oleh siapapun juga. Yusuf bisa terjemahkan. Hanya dalam 1 malam. Kalau Tuhan sudah buka mujizat. Yusuf seorang yang dijual menjadi seorang di pasar tanpa harapan. Yusuf seorang narapidana yang tidak punya apa-apa, jauh dari orang tua dan segala macam. Dalam sekejap dia diangkat menjadi raja kedua yang paling berkuasa di Mesir. Bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil. Kalau nggak ada yang beri kasih tepuk tangan. Pertanyaan saya yang tadi, apakah ketika Yusuf ada di dalam keadaan di pasar, dia sedih, dia putus asa, dia kecewa, dia salahkan situasi dan kondisi? Pertanyaan saya yang kedua, masih ingat saudara? Apakah ketika dia di dalam penjara, dia sedih, dia khawatir, dia takut akan masa depannya? Alkitab menjawab, dan kita bersyukur saudaraku, lewat percakapan Yusuf dengan saudara-saudaranya, maka keluarlah esensi apakah yang ada dalam hati yang paling dalam Yusuf. Dan Yusuf menampilkannya di dalam ayatnya yang tadi, Kejadian 50 ayat 20 mengatakan begini. Baca sama-sama, saya minta lebih keras 70 kali. Siap, 2, 1. Memang kamu telah mereka-rekan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dari ayat ini kita bisa menangkap esensi hidup daripada Yusuf. Apakah Yusuf sedih, putus asa, kecewa kepada keadaan ketika dia dalam keadaan seorang diri? Apakah Yusuf khawatir masa depan yang tidak pasti? Dari ayat ini kita menangkap dahsyat sekali. Yusuf tidak menjadi sedih, tidak menjadi putus asa, tidak salahkan situasi, kondisi, dan keadaan. Dan Yusuf tidak khawatir dengan masa depannya, karena Tuhan memelihara hidup dia. Dan Alkitab mengatakan justru semua ini dimaksudkan untuk melakukan seperti firman Tuhan, mempersiapkan satu bangsa yang besar. Hidup dia dipimpin oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, saya akan bawa kepada down to earth, kepada kenyataan dalam hidup. Aku belajar satu hal. Khotbah yang aku sampaikan adalah khotbah yang aku alamin setiap hari dan sedang dialamin di dalam pergumulan. Ketika saudara dan saya menghadapi masalah seperti Yusuf, beda bentuknya, akan ada dua pola pikir. Dua pola pikir. Kalau saja Yusuf bisa ngomong gini, kalau saja saya tidak disayang sama orang tua, tentu kakak-kakak saya akan jadi baik. Kalau saja saya tidak ke tempat di mana kakak-kakak saya kerja, tentu saya tidak akan dijual di pasar. Kalau saja. Banyak nggak saudaraku orang yang punya pikir kalau saja? Kalau saja mama papa saya kaya, tentu saya tidak miskin. Kalau saja, andai kata saja mama papa saya SBY, tentu saya akan menjadi orang yang terkenal. Kalau saja saya sekolah di luar negeri, tentu saya tidak akan seperti begini. Kalau saja bisnis saya hati-hati, tentu saya tidak akan bangkrut. Susah kalau jadi bangkrut. Kalau saja cintaku tidak ditolak sama dia, tentu saya sudah menikah. Kalau saja saya membawa anak saya ke dokter, tentu anak saya tidak akan meninggal dunia. Kalau saya tidak kawin sama kamu, Cilepeng, tentu saya tidak akan cerai. Kamu dapatkan aku anugerah, aku dapatkan kamu musibah. Selalu kalau saja. Banyakkah saudaraku yang suka berpikir demikian? Sangat amat banyak. Kalau kita konseling satu demi satu saudaraku, banyak orang terjebak kepada kalau saja, kalau saja,
Kalau saja. Oke. Lanjutkan saudara. Lanjutkan. Kalau saja saya tidak punya papa model kamu, ceraikan mama, tentu saya akan menjadi orang yang baik. Selalu dia berpikirnya ke belakang. Nah, orang yang selalu berpikir ke belakang, masa lampau, dia akan terikat terus kepada masa lampau. Dan dia tidak akan mengalami namanya terobosan dalam hidup. Kalau kita mau jujur saudaraku, semua orang mengalami masa-masa selalu dibawa kepada tarik pengalaman masa lalu menarik kita yang membuat kita tidak maju dalam hidup. 90% hidup kita dikendalikan dari alam bawah sadar yang dikendalikan oleh masa lampau kita. Cara pandang kita, cara sikap kita, cara kita memilih teman, cara kita berbisnis, cara kita merenungkan firman Tuhan, cara setiap hari itu dilatar belakangi oleh masa lampau yang sudah terjadi. Oke? Tenang. Alkitab akan menjawab jalan keluarnya. Pola pikir yang kedua adalah sebaliknya. Bagaimana kalau kebalikan? Selalu melihatnya ada jauh ke depan. Kita boleh punya cita-cita. James Gui berapa kali di tempat ini menganjurkan kita harus punya dream. Buku saya juga bicara tentang dare to dream, dare to change. Pikir ke depan. Tetapi hati-hati saudaraku. Jangan diri kita yang mengatur masa depan kita. Dan masa depan itu tidak ada yang tahu. Bagaimana kalau saya tidak dapatkan jodoh? Bagaimana kalau saya bisnis hancur? Dicia-ciau, duitnya, cau orangnya kabur. Kelang, cekek, hilang. Bagaimana kalau nanti saya punya anak ketabrak mobil? Bagaimana kalau nanti begini, begitu, begini? Saudaraku takut dikuasain masa depan. Padahal tidak ada seorang pun yang tahu. Di depan sana adalah misteri. Enggak ada yang tahu. Oke saudaraku? Dua pola pikir inilah yang membuat manusia mundur kena, maju kena. Jadi akhirnya khawatir. Dan khawatir dalam bahasa aslinya adalah dicekik. Musita umur siangan sakit. Jadi nggak bisa maju dalam hidup kita saudaraku. Oke? Dalam beberapa menit yang terakhir, ada 3 jalan keluar yang Alkitab akan menjelaskan bagaimana hidup kita bisa mengalami terobosan. Katakan amin. Katakan amin dulu. Katakan amin. Ada 3 kunci dalam beberapa menit yang terakhir. Untuk menjawab semua masalah, kalau saja bagaimana kalau. Dan kenapa Yusuf bisa mengalami terobosan yang dahsyat. Mari kita akan lihat kembali kepada ayat ini. Saya ingin membaca sekali lagi ayat ini. Di dalam ayat ini ada 3 kunci kebenaran yang akan membebaskan kita menjadi orang yang dahsyat. Katakan amin. Mari saya ingin membaca sekali lagi. Masukkan dalam roh saudara. 2, 1. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dari ayat ini ada 3 kebenaran. Yang pertama,
dari semua peristiwa ini, saudaraku, kenapa Yusuf tetap kuat di dalam Tuhan? Kenapa Yusuf bisa mengalami mujizat Tuhan? Kenapa Yusuf bisa mengalami terobosan bersama Allah? Kalau saudara belajar sungguh-sungguh di dalam kitab Kejadian, dan ketika aku ngambil S2 Pastoral Counseling, belajar tentang hermeneutik dari titik koma kehidupan Yusuf berbulan-bulan dari semua buku perpustakaan. Satu rahasia kenapa Yusuf mengalami mujizat Tuhan. Satu rahasianya. Dari titik koma hermeneutik kehidupan Yusuf. Satu, Yusuf disertai Tuhan. Apa saja yang dia kerjakan selalu berhasil. Katakan amin. Ini kunci yang sangat penting. Kalau saudara disertai Presiden SBY, bangga enggak? Bangga. Jalan-jalan buka semua. Ya, jalan-jalan rusak menjadi baik lagi. Itu disertai oleh SBY. Kalau saudara dan saya disertai Tuhan. Kejadian 39 ayat 2 mengatakan, apa saja yang diperbuat berhasil. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Saya percaya keluarga saudara akan menjadi keluarga yang berbahagia ketika disertai Tuhan. Bisnis saudara akan mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Di luar pemikiran manusia, angan-angan manusia. Anak-anak saudara akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Apapun pekerjaan kita, profesi kita, pelayanan kita, di tempat bagaimanapun juga. Kau disertai Tuhan, pasti akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Karena itu, ketika Yusuf ada di sumber kering, ketika Yusuf ada di dalam pasar, dia tidak menjadi sedih, dia tidak menjadi putus asa, dia tidak salahkan situasi dan kondisi. Karena Yusuf percaya disertai Tuhan dalam keadaan apapun juga. Ketika Yusuf digoda oleh tante Potifar, ketika Yusuf di dalam penjara, ketika Yusuf menerjemahkan mimpi Raja Firaun yang tidak pasti bagaimana, Yusuf disertai Tuhan. Mujizat terjadi. Rahasia kehidupan saudaraku disertai Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Sekali lagi, bukan hanya di gereja 1,5 jam. Keintiman bersama Tuhan. Bukan pada waktu khotbah, WL, doa syafaat dan segala macam. Bukan itu saja. Keintiman dengan Tuhan adalah on 24 jam. Hidup intim, connect. Ini kekuatan yang luar biasa. Disertai Tuhan. Katakan amin. Aminnya hanya Daniel saja. Yang lain katakan amin dong. Amin. Yang kedua, saya akan dalam di sini. Yang kedua, halo, Yusuf punya 2 orang anak. Anak yang pertama siapa saudara? Halo, Manasye. Apa arti Manasye? Dari arti 2 nama anak ini, inilah esensi kehidupan Yusuf. Manasye artinya adalah, aku melupakan semua yang sudah terjadi. Kenapa Yusuf mengalami terobosan yang dahsyat dari Tuhan? Dia melupakan semua yang sudah terjadi. Yang lama sudah berlalu.
Sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kita tidak bisa membuat alasan dan segala macam. Maafkan, saya harus ngomong sesuatu. Ada beberapa orang yang saya harus ngomong sesuatu dari hati yang paling dalam. Orang tidak tertarik dengan kegagalan saudara. Orang tidak tertarik dengan alasan-alasan saudara. Saudara lahir dari keluarga yang sederhana. Saudara pernah gagal. Saudara pernah mengalami kejatuhan. Saudara pernah begini. Orang tidak tertarik. Orang tidak tertarik dengan alasan-alasan kita. Kenapa kita begini? Kenapa kita begitu? Kenapa kamu tidak kuliah? Kenapa begini? Orang tidak tertarik. Tidak tertarik. Maafkan. Orang tidak tertarik dengan tangisan-tangisan kita. Tidak tertarik, saudaraku. Tidak tertarik sama sekali. Tapi orang lebih tertarik gini. Walaupun kamu gagal, walaupun kamu hancur, walaupun kamu miskin, walaupun kamu nggak punya apa-apa, saudara bisa bangkit karena Kristus. Katakan amin. Lupakan masa lampau saudara. Semua sudah jadi histori. Semua sudah jadi sejarah. Tutuplah masa lampau. Itu hanya bekal untuk ke depan. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Lupakan semua kesuksesan kita. Lupakan semua kesedihan kita. Stop, itu sudah masa lampau kita. Sudah selesai. Katakan yes dulu dong. Jangan terjebak kepada kesuksesan kita masa lampau. Dunia sudah berubah. Oke? Jangan terjebak kepada kesedihan. Saya begini. Karena istri saya. Karena suami saya. Cilepeng, Sontoroyo. Sudah. Percayalah. Pasangan adalah pasti yang terbaik dari Tuhan. Katakan amin. Nges kawin mah dikumahakan deui. Nges we. Lestarikanlah di dunia persilatan. Katakan yes dong. Oke? Anak yang kedua. Siapa anak yang kedua? Dari Yusuf. Apa saudara? Halo? Siapa anak yang kedua? Efraim. Apa arti Efraim? Apa artinya? Berbuah-buah. Apa yang ada di dalam tangan Yusuf, dia lakukan yang terbaik seperti kepada Tuhan. Dan itu menjadi buah, menjadi berkat. Inilah rahasia Yusuf. Lupakan semua masa lampau, stop. Dan apa yang ada di dalam tangan dia, do the best. Lakukan yang terbaik. Habis-habisan yang terbaik. Sesuai dengan calling dan passion saudara. Kualitas melahirkan pengaruh. Pengaruh melahirkan perubahan. Perubahan melahirkan promosi. Promosi melahirkan komisi. Kalau nggak ada komisi, terasi. Ikuti kata-kata saya kembali. Kualitas. Halo, ikuti kata-kata saya boleh? Kualitas melahirkan pengaruh. Pengaruh melahirkan perubahan. Perubahan melahirkan promosi. Promosi melahirkan ini yang kita tunggu-tunggu. Komisi uncuan bocuan bosipun duit. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dari mana? Kualitas. Aku gak ada waktu untuk membahas tentang quality. Quality gak ada waktu. Tapi esensinya ini. Dan yang ketiga, yang terakhir. Ada 3 kunci kenapa Yusuf mengalami mujizat dari Tuhan. Diulang kembali. Yang pertama apa saudara? Halo, apa saudara? No, lupa kan? Atau enggak kedengaran? Halo, kunci pertama saudara apa? Katakan, disertai Tuhan. Katakan amin. Katakan amin saudara. Yang kedua, apa saudaraku?
Apa saudara? Melupakan semua masa lampau, kenangan manis, kenangan sukacita keberhasilan, dan berbuah melakukan yang terbaik sesuai dengan calling dan passion saudara. Katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir. Ayat ini dahsyatnya sama dengan Kejadian 50 ayat 20 yang mengatakan Allah mereka-rekakan yang manusia, mereka yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-rekakan yang baik terhadap aku. Yang ketiga, apapun yang terjadi akan mendatangkan kebaikan. Ayat ini relevansinya sangat kuat. Baca sebagai ayat yang terakhir. 2:1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Saya akan masuk ke sini sebentar lagi. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Tolong jawab saudara, supaya suasana hidup beberapa menit yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu? Segala-galanya. Apa yang dimaksud dengan segala-galanya? Sakabeh-kabeh, saabrek-abrek. Alkitab tidak menjelaskan kata segala sesuatu secara letterlek. Enggak. Tapi aku tafsirkan, segala sesuatu bisa terjadi. Mama papa kita meninggal pada waktu kecil, bisa terjadi. Suami kita buraung, bisa terjadi. Istri kita seperti singa dari betina, bisa terjadi. Kita lahir cacat, bisa terjadi. Kita dihianatin, kita bisa bangkrut, kita bisa sakit, bisa terjadi, bisa terjadi. Semua bisa terjadi, bisa terjadi. Umur kita dipanggil sebentar. Anak yang kita cintain dipanggil Tuhan, bisa terjadi, bisa terjadi. Nggak ada yang tahu, misteri. Tapi dengar, apapun yang terjadi dibuat Tuhan menjadikan kebaikan agar hidup kita semakin mengandalkan Tuhan. Beri tepuk tangan Tuhan. Kalau saudara punya keyakinan ini, apapun dan bagaimanapun terjadi, Tuhan baik. Tuhan baik dalam semua. Saya ingin semuanya kita bangkit berdiri. Haleluya.